Anggap salah dulu ya. Ya, pemirsa, ada kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita lanjutkan, sudah ada Pak Edi Kusuma Wijaya, anggota Komisi 3 dari Partai PDIP, ini fraksi PDIP ya Pak Edi. Ini untuk kesekian kalinya ya, kemudian KPK harus berhadapan karena berurusan dengan orang kuat lah, begitu ya. Salah satunya ini tadi Setia Novanto setelah tersangka beredar begitu akan dijadikan tersangka lagi, langsung dilaporkan begitu Pak. Ini semacam kriminalisasi begitu Pak? Oh, enggak juga sih, ini sebetulnya permasalahan hukum ya, permasalahan hukum biasa ya. Kemudian hari ini saya lihat orang mulai meributkan tentang SPDP yang dibuat oleh Polri. Itu sebetulnya hal-hal biasa saja ya, itu kan prosedur sesuai dengan KUHP ya, hukum acara pidana. Jadi tidak ada sebetulnya yang terlalu berlebihan dalam permasalahan ini. Karena ada pelapor, kalau buat polisi kan ada pelapor, kemudian ditanggapi oleh polisi kan sampai proses penyidikan. Kalau proses sudah dilakukan proses penyidikan, memang Polri harus memberikan semacam laporan bentuknya SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum. SPDP itu kan surat pemberitahuan dimulainya proses penyidikan. Ya, tapi tadi itu sudah dikatakan bahwa sudah melalui proses juga di PT UN begitu ya Pak ya. Ya. Jadi seharusnya sudah digugat juga di PT UN begitu. Bagaimana kemudian dikatakan, saya tadi minta keterangan Pak Frederick, katanya bukan surat palsu ya, tetapi keterangannya tidak benar. Beda lagi nih sekarang. Kalau di media beredar bahwa kedua pimpinan KPK sama aja, masalahnya itu sebenarnya sama aja. Keterangan tidak benar kan ya palsu juga gitu loh. Kalau palsu ada yang asli katanya. Loh enggak, ini kan memasukkan keterangan yang tidak benar dalam suatu dokumen. Bahkan kalau 266 akte kan gitu. Makanya buat saya selaku anggota Komisi 3 ya, itu kan KPK itu mitra kita, polisi juga mitra kita. Maka dalam hal ini kita mendorong baik KPK maupun Polri agar melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, yaitu berjalan pada koridor hukum yang benar. Jangan terpengaruh masalah situasi politik, masalah politik dan lain-lain, tapi bertugaslah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing. Sekarang sebenarnya tadi pengen saya tanyakan juga bahwa hari ini Kapolri menyatakan tidak ingin berbenturan dan kemudian ada keuntungan oleh pihak lain. Kapolri bahkan menyatakan hari ini, kalau berita loh ya, sudah menegur Direktur Kriminal Umum Mabes Polri Bareskrim, gitu kan, bahwa itu dianggap tidak izin atasan. Karena itu berarti peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 itu jelas menyatakan harus izin atasan segala macam lah. Ini bisa menjadi malah jadi berkembang banyak ini, nanti malah yang bisa jadi korban malah banyak lagi juga ini kan. Arahnya kita tahu ya bahwa ternyata. Saya pengen tanggapan Pak Fredrik tadi terhadap statement Kapolri dan Pak Kapolri hari ini. Jadi ramai loh Pak Edi. Iya. Ya, ini seperti saya bilang tadi, kalau kita selaku mitra, kita tidak ingin ada polemik-polemik semacam itu. Maka kita mendorong baik KPK maupun Polri agar bekerja penegakan hukum ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sesuai dengan topoksinya baik KPK sendiri bagaimana, baik Polri. Tapi kalau Anda lihat ya, kemudian Kapolri, Wakapolri berkomentar seperti itu, ini terkesan seperti apolitis, bukan politis ya, ada permainan lah, bisa ada polemik lah, ada polemik, bukan murni hukum Pak, bukan murni hukum begitu. Kalau diskusinya tidak boleh rahasia-rahasia, yang terbuka aja hari ini gitu loh. Pak Edi mungkin bisa mohon disampaikan juga. Iya kan, bahwa Kapolri, Wakapolri sendiri bukan mantan polisi juga. Dan juga gini loh, DPR sekarang politisi yang memang harus pada posisi melihat polemik tidak bisa mengatakan ini murni hukum, bukan murni hukum ini Pak, ada sesuatu di balik hukum ini Pak. Cuma kami belum melihat sampai ke sana sih. Kok bisa nggak lihat Pak? Kami masih melihat bahwa ini murni masalah hukum. Karena SPDP itu kan prosedur hukum. Betul. Gitu loh. Jadi memang begitu prosedurnya. Jadi polisi akan melakukan. Nggak ada yang salah dari prosedurnya Pak. Memang Pak, murni. Kalau SPDP itu memang bahasa teknis hukum. Ya, dulu malah ketika belum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada waktunya. Bahkan menurut penelitian banyak perkara yang tidak ada SPDP-nya ya. Setelah ada Mahkamah Konstitusi, SPDP menjadi wajib. Satu minggu setelah dimulainya penyidikan, minimal paling lambat, gitu ya, paling lambat 1 minggu. Nah, itu SPDP ya. Tapi mestinya kepolisian melihat juga siapa sih sebenarnya terlapornya. Oh, ternyata penegak hukum juga. Mestinya
ada semacam apa namanya? Ada semacam saringan mestinya, karena kan di dalam hukum pidana juga kita kenal ada banyak pasal yang menyatakan bahwa umpamanya orang akan dihilangkan sifat pidananya kalau dia melaksanakan undang-undang. Pasal 50. Orang akan dihilangkan sifat pidananya kalau dia bertindak berdasarkan jabatan. Pasal 51. Nah, itu kan ya, ada banyak. Itu, Pak. Ya, mestinya itu dulu diteropong gitu. Mestinya. Tadi kan sudah dikatakan misalnya ada eksekusi mengeksekusi menembak mati, dia kan tidak bisa dikatakan pembunuh, Pak, begitu kan? Karena sesuai dengan undang-undang dilakukan. Tapi dalam hal ini Polri untuk mengirimnya SPDP bukan berdasarkan atas orang, berdasarkan bahwa yang dilaporkan kepada Polri itu pidana atau bukan. Kalau itu pidana, nah ini tentunya diproses secara hukum pidana dan harus membuat SPDP itu. Memang prosedurnya seperti itu, memang harus dibuat SPDP, benar. Dan SPDP itu sifatnya laporan. Gitu, Pak Fikar tadi sudah menyampaikan dalam nanti penyidikan kan mencari alat bukti, melengkapi bukti, dan kemudian menetapkan tersangkanya di penyidikan. Kalau penyelidikan itu kan baru ini mencari atau bukan, kan gitu kan. Itu yang jelas tadi Pak Frederick mengatakan bahwa yang dimaksud tidak benar itu karena sudah dikatakan tidak ditetapkan tersangkanya tidak sah begitu. Meskipun ada surat nomor sekiannya itu tidak diindahkan begitu ya, berarti tanpa nomor surat pun bahwa semua penetapan tersangka, pokoknya Setia Novanto nggak boleh jadi tersangka lah gitu ya, keputusan peradilannya itu lah kira-kira begitu ya. Bukan karena surat nomor sprindiknya seperti itu, Pak. Ada sependapat seperti itu? Ya, nggak sependapat sih sebetulnya ya. Tapi yang jelas dalam sistem penegakan hukum tidak boleh tebang pilih gitu ya, tidak boleh pilih kasih, tapi harus seperti saya katakan tadi, saya selaku orang Komisi 3 tentunya akan mendorong masalah ini agar Polri dan KPK ini berjalan pada koridor hukum yang berlaku. Baik, saya sekali waktunya sudah habis ini. Terima kasih. Misalnya tadi kan pertanyaannya sekali lagi, misalnya ada orang membunuh 10 orang, terus yang sudah diproses 7 orang, yang 3 ini kebetulan salah mengetiknya atau salah apa, terus kemudian dinyatakan penetapan tersangka tidak sah. Apakah terhadap 3 orang ini tidak boleh dijadikan tersangka lagi? Kalau menurut Pak Frederick nggak boleh karena sudah ada peradilan akan dirasa. Kemudian misal penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah, surat-suratnya apakah kemudian juga dianggap palsu? Ya, seperti itu, penafsiran 7 profesor seperti itu. Baik, 6. Baik, terima kasih Pak Boyamin, terima kasih Pak Edi Kusuma dan juga Pak Fikar ya. Sayang sekali waktunya terbatas. Saya Rahma Sarita, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.